Demi partai, penugasan dari partai, saya Ikade Arimbawa ditugaskan untuk menjadi calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Memang banyak sekali tokoh-tokoh yang a priori dengan saya. Maju sebagai calon, tetapi hanya sekedar untuk menjadi ban serep begitu. Nggak mau saya. Saya mau menjadi calon DPR RI, mau menjadi calon jadi. Bukan jadi ban serep. Berikanlah saya kesempatan untuk bisa bertemu dengan masyarakat, biar tidak membeli kucing dalam karung. Karena saya pengalaman dalam politik dulu sudah pernah duduk sebagai anggota DPD RI 2 periode 10 tahun di Jakarta. Dalam hal bicara di parlemen sudah tidak bisa disangsikan lagi. Ya, jangan sampai Pak Kade sudah dipilih di sini, setelah jadi nanti ke Bali. Wah, langsung saya sampaikan, saya berani bersumpah dengan diri, sudah berjanji dengan diri saya dipilih oleh masyarakat Sulawesi Tengah, saya akan berbuat 100% untuk Sulawesi Tengah. Jadi apapun itu, berani saya janjikan kepada masyarakat, saya akan benar-benar berjuang untuk Sulawesi Tengah. Sepertinya ada kabar yang cukup mengejutkan datang dari seorang Kade Arimbawa atau yang akrab disapa Lolak, ya politisi kawakan yang juga ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali ini beberapa hari terakhir ini ditanya-tanya atau membuat heran awak media. Nama beliau ini di mana? Tidak ada namanya mencaleg atau ada di daftar DCS DPR RI, termasuk juga di DPRD Bali ketika Hanura daftar ke KPU Bali, nama beliau tidak ada. Nah ini kita tanya langsung ini dengan Pak Kade Arimbawa atau Pak Laula. Ini kayaknya ada rahasia atau konspirasi seperti apa ini jelang pemilu 2024 kok Pak Kade tidak ada namanya di DPR RI Dapil Bali, kemudian kita cek pas pendaftaran di KPU Bali juga tidak ada namanya di DPRD Bali. Ini Pak Dek menghilang atau kemana ini Pak Dek? Nah, begini, Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, nama budaya rahayu. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat dan seluruh kader-kader partai di seluruh Indonesia, karena ini penugasan perintah dari partai, dari Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Usman Sabta, selaku Panglima Perang, sebagai Ketua Umum Partai Hanura, menugaskan saya selaku kader partai yang selalu siap apapun perintah dari partai, kami wajib untuk melaksanakan. Pada perhelatan pemilu legislatif di tahun 2024 yang akan datang, kebetulan saya setengkara demi partai, penugasan dari partai, saya Ikade Arimbawa ditugaskan untuk menjadi calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI di pusat dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah ini mungkin terjawab rasa penasaran kita. Jadi tidak dari Bali, tidak juga ke DPRD Bali, tapi tetap DPR RI, dapilnya berbeda. Dapilnya berbeda. Sulawesi Tengah. Dari dapil Sulawesi Tengah. Oh, berarti nama Pak Dek sudah didaftarkan kemarin ya ketika daftar Partai Hanura tanggal 10 ya di DPR RI. Iya, didaftarkan oleh DPD DPP? Sulawesi Tengah. Oh, DPD Sulawesi Tengah. Iya, didaftarkan oleh DPD untuk bisa didorong kepada DPP didaftarkan ke KPU Pusat sebagai calon DPR RI. Berarti ketika pendaftaran tanggal 10 yang lalu, berarti nama Pak Dek sudah ada di KPU, sudah dalam DCS. Dalam DCS. Oke. Iya. Nah, ini mungkin bisa lebih dalam kita gali gitu. Ini cukup mengejutkan kita juga. Jadi seorang Lola yang 2 periode menjadi anggota DPD RI 2009-2014, benar Pak ya? 2014-2019. Kemudian 2019 beliau nyalek ke DPR RI dari Partai Hanura Dapil Bali. Dapil Bali. Nah, sekarang 2024
dengan dapil yang berbeda. Ini cukup mengejutkan, plus juga langkah berani atau mungkin nekat juga dari seorang Pak Kade Arimbawo atau Pak Lola. Nah, kira-kira apa yang mendasari pada, selain tadi memang penugasan partai, tapi kan tentu ada pertimbangan pribadi, pertimbangan pemetaan politik, atau hal-hal lain yang menjadi pertimbangan? Pertama, sesuai dengan aturan perundang-undangan secara konstitusi bahwasanya PKPU daerah pemilihan sebagai dasar aturan yaitu KTP warga negara Republik Indonesia. Oke. Baik itu DPR Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI berhak dan bisa dicalonkan di seluruh Indonesia. Tidak peduli dimanapun KTP-nya. Dimanapun artinya KTP-nya. berbeda dengan dapilnya, KTP-nya boleh. Boleh. Asalkan warga negara Indonesia. Asalkan warga negara Republik Indonesia. Oke. Nah itu secara normatifnya. Tapi kan tentu ada pertimbangan pribadi. Pertimbangan saya, kalau di Sulawesi Tengah terdiri dari 13 kabupaten kota yang tentunya kalau dipikir ini bahwasanya begitu luas daerah Sulawesi Tengah. Itu namanya Kabupaten Morowali Utara, itu lebih luas wilayahnya daripada Provinsi Bali. Itu satu kabupaten. Satu kabupaten lebih luas dari Bali. Luas kayaknya. Tadi kalau ada 13. Kalau dipikir-pikir dalam hal pertarungan politik sebegitu luas, ya memang capeknya luar biasa. Oke. Tetapi selama saya tidak lagi sebagai anggota DPD, di tahun 2019 kemarin, ya ada pekerjaan, artinya sesuatu usaha di Sulawesi Tengah. Usaha apa itu Pak? Kalau boleh. Khususnya di Morowali Utara. Ada beberapa ya pengembangan perumahan di sana. Jadi berinteraksi sama masyarakat Bali yang ada di sana. Dan sebelum itu saya juga ikut menjadi tim pemenangan pada saat pilkada. Pilkada Bupati Morowali Utara. Yang itu kader Hanura juga? Iya. Korwil daripada Partai Hanura. Nah, berarti Korwil Sulawesi. Secara historis dan atau secara emosional juga sudah terbangun kedekatan dengan masyarakat di sana. Iya, makanya ada beberapa desa seperti yang ada di Morowali, Togo, Lawangke, Batu Rube, Pancamakmur, Bunta, habis itu Tompira. Nah, itu desa-desa yang komunitas Bali yang di daerah Trans. Tetapi pada saat pencalonan saya sebagai calon DPR RI tidak hanya terfokus kepada masyarakat Bali saja. Karena ini adalah DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Saya akan menyuarakan aspirasi sesuai dengan daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Artinya ada beberapa kawan-kawan pengurus partai di masing-masing DPC, saya sudah mengadakan komunikasi politik kepada kawan-kawan. Bagaimana kalau saya mencalonkan diri di dapil Sulawesi Tengah. Jadi responnya sangat luar biasa. Dan kebetulan saya juga sempat hadir di dalam suatu acara ngaben massal di Parigi Motong, di satu kabupaten yang kebetulan di sana saudara-saudara kita di Trans di sana jumlahnya hampir sekitar 80 ribuan di sana. Besar sekali ya. Habis itu juga ada di Luwuk, di kecamatan di Kabupaten Banggai, di kecamatan Luwuk ini. Nah, di sana juga ada kader kita, sekretaris DPD menjadi anggota DPRD provinsi di sana. Dan juga saya diajak ke desa-desa di daerah pemilihannya beliau gitu. Salah satu juga kabupaten yang banyak juga saudara-saudara kita di Kabupaten Poso. Juga banyak juga ada saudara-saudara transmigran Bali di sana. Jadi saya sudah fix menghitungkan secara dalam bagaimana
saya akan berkampanye di sana, yang tentunya tetap jargon saya pelestarian seni dan budaya dengan menyampaikan kepada masyarakat transparansi daripada anggaran-anggaran anggota dewan setelah menjadi duduk sebagai anggota DPR RI. Oke. Sebelum nanti kita sedikit lebih gali soal tadi penegas pada mau bongkar-bongkaran gitu, mungkin bahasa seperti podcast sebelumnya soal di DPR RI. Pemetaan secara politik dulu. Tentu Pak Dek sudah punya kalkulasi lah, hitung-hitungan matematis. Saya nggak tahu kondisi peta politik di sana, mungkin Pak Dek bisa cerita dengan kita. Di sana ada berapa dapil, apakah satu dapil di Sulawesi Tengah itu, kemudian berapa kursi DPR RI, kemudian pemetaan Pak Dek dengan ya jaringan Hanura di sana, dengan jaringan tadi penyamu beraya misalnya atau pertemanan atau sudah punya historis sebelumnya, itu bagaimana Pak Dek bisa merespon? Pertama, orang Bali yang mencalonkan diri di Sulawesi Tengah bukan pertama kali, bukan sekarang di tahun 2024. Oke. Di tahun 2019 juga ada. Sudah ada orang Bali yang maju sebagai calon DPR RI dari Sulawesi Tengah. Itu berapa kursi di sana DPR RI? Di sana ada satu dapil 7 kursi. Oh, hanya satu dapil? Iya, 7 kursi, satu dapil. Oke. Waktu 2019 lebih sedikit dari Bali ya jadinya. Bali kan 9 kursi. 9 kursi. Oh. 9 kursi. Di sana 7 kursi. Di tahun 2019 masing-masing satu kursi, satu partai. Oh, berarti 7 kursi itu direbut oleh 7 partai berbeda? 7 partai berbeda. Berarti kalau begitu logika politiknya tidak ada partai yang hampir dominan? Semua partai diterima oleh masyarakat. Tidak ada yang dominan kan? Dan kebetulan juga di tahun 2019 Partai Hanura lolos satu kursi dari sana. Oh, ada satu kursi sudah? Satu kursi. Sudah punya modal satu kursi? Cuma 2019 tidak lolos threshold? Nah, ya, PT tidak lolos parliamentary threshold? Iya, itu kita nggak lolos. Oke. Jadi di sana, di Sulawesi Tengah, perlu juga masyarakat tahu bahwasannya di Sulawesi Tengah itu Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tengah sekarang menjabat sebagai Wali Kota Palu. Oh, Wali Kota Palu. Iya, Ketua DPD-nya. Tadi ada Bupati Morowali Utara juga jadi selain Ketua Wali Kota, juga Korwil Sulawesi Partai Hanura DPP, Bupati Morowali Utara. Berarti ada 2 kepala daerah? 2 kepala daerah. Ada yang lain? Dari 13 kepala daerah. Oh, ada 2 wakil bupati juga. Udah wakil bupati juga. Berarti kalau hitung-hitungannya 4 jadinya kan? Ya, DPR provinsi dengan DPR kabupaten sangat tinggi. Oke. Nah, itulah peta politik yang ada di Sulawesi Tengah. Kalau saya maju di Sulawesi Tengah sekarang ini, saya ingin mengajak masyarakat dan ingin menyampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah bahwasanya saya IKD Arimbawo ingin berbuat untuk bagaimana memperjuangkan daripada anggaran-anggaran yang ada di pusat untuk bisa secara langsung disampaikan kepada masyarakat dan kebutuhan masyarakat seperti apa dengan program-program yang tentunya bukan saya akan membuat program ini. Nah, pada saat nanti sebelum DCT saya akan turun ke masing-masing DPC, mengadakan pertemuan internal partai, menyampaikan kepada teman-teman apa saja sih sebenarnya yang perlu saya buat kalau seandainya diberikan restu oleh masyarakat untuk menjadi wakil anggota DPR RI di pusat. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu akan muncul beberapa program-program. Nah, khususnya seperti program masyarakat Bali yang ada di sana. Kemarin kan ada yang namanya ngaben masal, kan begitu. Nah, ini kembali kalau misalkan ke depan seperti apa Pak Kadek? Ya, kami juga bisa membuatkan program ngaben masal gratis. Nah, anggarannya dari mana? Yang bisa apalagi membuat program sampai program sebesar itu seperti apa? Nanti saya akan jelaskan pada saat nanti saya pertemuan dengan masyarakat langsung. Anggarannya dari mana? Oh, ini bla 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 bla. Saya akan terangkan semua. Nah, mungkin kejadian juga nanti ini. Dulu 2019 saya nyalon di Bali dengan buka-bukaan seperti itu, transparansi itu goncang di Bali. Nah, nanti suatu ketika ini di 2024 kemungkinan saya akan menggoncang Sulawesi Tengah ini dengan akan buka-bukaan. Anggaran DPR, gaji DPR, berapa uang yang diterima. Jangan zaman sekarang ini, apalagi 2024, era milenial,
Anak-anak muda sekarang kritis, maunya yang transparan, buka-bukaan seperti itu. Saya akan berani mempertanggungjawabkan apa yang akan saya sampaikan. Nah, mungkin ini yang akan saya sampaikan kepada seluruh kader-kader partai untuk memperkuat jaringan kepartaian, bahwasanya saya maju di Sulawesi Tengah bukan hanya sebagai pelengkap. Memang benar-benar bertempur. Apalagi dipercaya oleh partai Astungkara, saya akan mendapatkan posisi di nomor urut 1. Jadi saya karena diberikan kepercayaan oleh partai, saya akan tidak sia-siakan kepercayaan ini. Saya akan bertarung habis-habisan untuk mengambil simpati rakyat dengan catatan saya akan ketemu dengan masyarakat, baik masyarakat, masyarakat Muslim, Kristiani, masyarakat Bali. Saya akan ajak untuk bicara merangkul semua. Karena apa? Dari apa yang disampaikan oleh masyarakat itu akan timbul sesuatu hal, cita-cita, program yang akan diberikan kepada masyarakat. Nanti di sana pasti ada suatu pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Seperti apa? Mungkin saya akan ketemu dengan tokoh-tokoh umat, menyampaikan ke saya untuk programnya dilakukan ini, Pak Kadek nanti buat program ini. Nah, di sanalah akan ada interaksi dengan masyarakat. Tapi khususnya untuk masyarakat Bali kan saya sudah tahu juga. Seperti apa yang kita lakukan di Bali, begitu juga di di daerah perantauan. Kebetulan saya ini saudara family, ya, artinya keluarga besar. Memang darah suka duka transmigran itu ada di keluarga saya. Itu hampir sekitar 60%, 70% itu masyarakat desa Tangkas waktu tahun 63 kena tragedi Gunung Agung meletus. Itu hampir 3 kloter pemberangkatan transmigran ke Lampung. Jadi bagaimana perasaan suka duka masyarakat Bali yang ada di sana, saya ikut merasakan karena sudah sering berinteraksi. Toh juga dulu pada saat saya jadi anggota DPD, itu setiap hari raya Galungan, menjelang hari raya Galungan, Yayasan Kesenian Bali yang saya dirikan itu memberikan hiburan secara gratis ke daerah transmigran. Dulu pernah di Palembang, di Oku Timur, habis itu Lampung Timur, habis itu Lampung Tengah, kita roadshow. Habis itu Galungan selesai, selanjutnya saya ada di Kalimantan, habis itu ke Sulawesi. Itu sudah sering kita lakukan. Apakah pola ini juga akan pada terapkan nanti di Sulawesi Tengah, artinya memberikan hiburan gratis, termasuk juga kan hiburan gratis konteksnya kepada semua kalangan masyarakat gitu ya. Mungkin nanti dengan pendekatan yang berbeda gitu. Atau seperti apa? Pendekatan pada saat kampanye saya lakukan itu. Dan setelah kampanye kalaupun jadi, kalau jadi itu saya akan lebih besar lagi saya berikan. Karena apa? Untuk memberikan suatu obat kerinduan lah, gitu lah. Berarti juga dalam prosesnya Pak Dak juga ingin membangun politik yang riang gembira, politik yang membangun kebersamaan. Apa yang saya lakukan dulu di Bali, saya akan lakukan di sana. Artinya memberikan hiburan masyarakat. Terus terang ya, saya kemarin waktu melihat saudara-saudara kita yang ada di sana, seperti di Parigi Motong, di Poso, kalau dari segi ekonomi, memang ada beberapa tempat yang masih menengah ke bawah. Tetapi kalau saya lihat persentase masyarakat Bali yang ada di perantauan secara ekonomi itu hampir 70% ke atas itu sudah mapan, sudah bagus dalam taraf ekonomi, begitu. Nah, sekarang saya ingin mengajak kepada masyarakat. Memang ada beberapa tempat, memang karena daerah transnya keadaan wilayahnya nggak begitu bagus dalam hal kesuburan tanah. Kan memang masyarakat Bali
kan karena memang gininya senang bertani gitu kan, berkebun begitu. Jadi dikasih oleh pemerintah lahan, sudah bisa digarap. Nah, terkadang kan beranak pinak mungkin tanahnya gitu. Keadaan sekarang lahannya bagaimana kan begitu kan beda-beda. Beda kabupaten kan beda gininya kan. Kesuburan tanahnya. Kalau ada di tempat seperti saya lihat kemarin saya 1 minggu di sana. Di Parigi Motong saat jalan-jalan, waduh, benar-benar luar biasa. Jadi banyak potensi yang bisa dikembangkan. Memang banyak sekali tokoh-tokoh yang a priori dengan saya. Kenapa kok sampai ke sini? Begini. Nah, akhirnya setelah saya jelaskan begini, kenapa saya mau menyimpulkan untuk maju di Sulawesi Tengah? Karena begini, Pak. Saya bukan maju hanya sebagai ban serep. Artinya maju yang cara balennya angon pengimoh begitu loh. Maju sebagai calon tetapi hanya sekedar untuk menjadi ban serep begitu. Enggak mau saya. Saya mau menjadi calon DPR RI, mau menjadi calon jadi. Bukan jadi ban serep. Nah, calon jadinya bagaimana? Dari 7 kursi dalam satu dapil, Partai Hanura ini di Sulawesi Tengah kuat. Kuatnya di mana? Karena dalam struktur kepartaian, organisasi, struktur kepartaian dari DPD, DPC, PAC sampai RW sudah terbentuk di sana. Sudah terbentuk dan di 2019 kemarin dalam hal pilkada serentak, kader-kader terbaik di Sulawesi Tengah terpilih sebagai wali kota Palu, Bupati Morowali Utara, habis itu beberapa anggota dewan, DPR provinsi, DPR kabupaten. Nah, di sana itu minimal satu kabupaten itu ada 4, ada 5 anggota dewan kabupatennya. Ya, jadi secara tadi peta politik, kekuatan politik sudah cukup mumpuni Hanura di sana. Mungkin beberapa poin terakhir Pak Dek sebagai sebuah closing. Ini saya nggak tahu apakah Pak Dek juga sudah membangun intens komunikasi dengan masyarakat di sana atau sudah menyampaikan misalnya langsung. Mungkin ini kali pertama Pak Dek secara terbuka mendeklarasikan diri maju nyalek DPR RI dari Sulawesi Tengah. Mungkin ada pesan atau ada harapan kepada masyarakat Sulawesi Tengah mungkin nanti yang juga mendengar podcast ini seperti apa? Ya, mudah-mudahan suece ide sesunan pada saat nanti ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh partai sebagai calon DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah nanti di bulan Juni, Juli, Agustus sampai menjelang pemilihan, sambil jalan saya akan mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di sana, baik umat kita, ada umat Muslim, ada Kristianis, pokoknya semua golongan. Saya akan sampaikan maksud dan tujuan saya setelah saya terpilih menjadi anggota DPR RI. Apapun kegiatan-kegiatan yang namanya secara konstitusi saya akan jalankan dengan keterbukaan yang saya akan tawarkan. Dari dana-dana yang saya akan bawa dipergunakan untuk apa? Nanti itu saya akan sampaikan kepada masyarakat. Di mana saya akan berkampanye di Sulawesi Tengah. Begitu juga yang paling khususnya saudara-saudara kita yang ada di sana. Terus terang, saudara-saudara kita yang ada di sana itu tidak tervalidasi dalam satu partai juga kan begitu. Ada juga saudara kita yang di PDIP, ada saudara-saudara kita yang ada di Golkar, juga ada. Tapi untuk masalah DPR RI saya akan sekolonun. Begini loh, saya akan mau berbuat seperti ini. Yang paling utama karena memang jiwa saya seorang seniman, yang paling utama yaitu dalam hal pelestarian seni dan budaya. Artinya konteksnya juga seni budaya lokal di sana gitu. Tidak hanya konteks seni budaya Bali, artinya masyarakat Bali yang transmigran, tapi seni budaya adat istiadat yang juga memang menjadi kearifan lokal di Sulawesi Tengah, itu yang akan perjuangkan untuk bisa dilestarikan dan diperkuat. Memang kalau dalam pertarungan politik di Sulawesi Tengah ini, saya sangat membayangkan bagaimana capeknya nanti
Ya karena luas wilayahnya. Luas wilayahnya Walaupun udah luar biasa. Mungkin wilayahnya luas, tapi penduduknya mungkin lebih sedikit gitu ya, artinya dibanding dengan luas wilayah. Iya, iya. Kalau kita bicara dibanding Bali misalnya, dengan 9 kursi, kalau di sana hanya 7 Contoh kursi. di Morowali Utara ini, yang saya sering di sana, saya di sana itu kan dalam 1 bulan itu bisa 2 minggu. Balik pulang ke Bali, ya hanya kangen sama anak. 1 minggu di rumah, balik lagi. Oke. Habis itu lagi ke Palu, habis itu ke Parigi Motong. Ada acara di Poso, saya ke sana. Jadi pada saat saya mencalonkan diri sekarang, tidak baru saya pergi ke Sulawesi sebenarnya Tengah. bukan orang baru gitu. Ya. Sudah tahu. Saya melihat dulu medannya seperti apa. Itu saya akan bayangkan begitu capeknya akan saya, tapi saya akan berusaha untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke, penegasan yang sudah cukup clear dari seorang Bapak Kadek Arimbawo. Jadi pertanyaan kita di awal tadi yang kita cari-cari, kok nama Pak Kadek Arimbawo nggak ada di DPR RI Dapil Bali, nggak ada di DPRD Bali. Ternyata sudah terjawab bahwa beliau maju nyalek DPR RI dari Partai Hanura di Dapil Sulawesi Tengah, ada 7 kursi. 2019 sebenarnya Hanura bisa dapat 1, tapi karena belum lolos parliamentary threshold pupus harapannya. Tapi 2024 masih ada harapan, dan beliau menegaskan bukan ban serep tapi caleg jadi 1 kursi DPR RI Dapil Sulawesi Tengah dari Partai Hanura. Tapi gini, sebelum masyarakat menentukan suatu pilihan gitu kan, ini kan akan ditawari beberapa calon-calon dari seluruh partai ini. Berikan kesempatan dari podcast ini saya menyampaikan kepada tokoh-tokoh Bali yang ada di Sulawesi Tengah, berikanlah saya kesempatan untuk bisa bertemu dengan masyarakat, biar tidak membeli kucing dalam karung. Karena saya pengalaman dalam politik dulu sudah pernah duduk sebagai anggota DPD RI 2 periode 10 tahun di Jakarta. Dalam hal bicara di parlemen sudah tidak bisa disangsikan lagi. Ya, sudah makan asam garam lah di sana gitu. Artinya sudah pernah duduk sebagai anggota DPD. Ya. Yang kedua, ini kan sekarang ini Pak Lola, Pak Kadek Arimbawo maju di DPR RI, ini mau berbuat apa? Jangan-jangan ini ada pertanyaan begini loh. Kemarin saya sempat ke sana itu. Jangan sampai Pak Kadek sudah dipilih di sini, setelah jadi nanti ke Bali. Wah, langsung saya sampaikan. Saya berani bersumpah dengan diri, sudah berjanji dengan diri saya dipilih oleh masyarakat Sulawesi Tengah, saya akan berbuat 100% untuk Sulawesi Tengah. Jadi apapun itu, berani saya janjikan kepada masyarakat, saya akan benar-benar berjuang untuk Sulawesi Tengah. Jadi pada saat itu saya sudah ketemu ini sama tokoh-tokoh. Makanya saya sangat mengharapkan sekali, baik itu saudara-saudara kami yang ada di Bali yang punya saudara di Sulawesi Tengah, perlu juga dikasih informasi, ya kan? Kasih informasi bahwasanya disampaikan kepada keluarganya bahwa saya Kadek Arimbawo Lola akan maju dari Sulawesi Tengah. Udah ada beberapa, ada kepala desa, udah banyak sekarang, udah telepon untuk bisa dikunjungi gitu. Luar biasa. Kita akan closing, tapi pesan terakhir yang Pak Kadek sampaikan bisa kita tangkap. Walaupun beliau orang Bali, nyalek ke DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, beliau akan konsisten dan komitmen memajukan Sulawesi Tengah, tidak sekedar mencari jabatan lalu kabur, kita tidak begitu Pak, tapi tetap akan membangun Sulawesi Tengah bersama-sama. Terima kasih Pak Dek, kita doakan semoga lancar, dan nanti mungkin kita akan sambung dengan hal-hal lain termasuk dinamika pencalegan di Bali ini bagaimana. Nah, ketika Pak Dek ke Sulawesi Tengah, Bali apakah akan ditinggal atau seperti apa? Hanura ini kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Semoga ini bisa menginspirasi, khususnya juga bagi semeton masyarakat kita, semua kalangan di Sulawesi Tengah. Ada pilihan baru, semoga ini juga bisa memberikan warna yang berbeda
dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan di Sulawesi Tengah. Terima kasih, Pak Dek. Mohon doa restu. Oke, kita doakan. Terima kasih.